Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di video kali ini, admin akan membahas mengenai ajang Asia Road Racing Championship di race 2-nya pada kategori Asia Production 250cc, Super Sport 600cc, dan juga ASEAN Superbike 1000cc. Ajang Asia Road Racing Championship musim 2024 kali ini menurut admin lebih menarik ya sob, karena di kategori Asia Production 250cc dikeluarkan regulasi terbaru. Untuk Honda CBR 250R harus melawan Yamaha YZF R3 yang memiliki kapasitas mesin lebih kurang 300cc, dan juga Kawasaki ZX25R yang memiliki konfigurasi mesin 4 silinder. Nah, itu untuk regulasi di Asia Production 250cc. Kalau di kategori Super Sport 600cc tidak ada perubahan regulasi, hanya saja menurut admin menarik karena ada Veda Ega Pratama yang diikut sertakan pada ajang Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600cc. Padahal di musim sebelumnya Veda Ega masih di kategori Asia Production 250cc. Apalagi usia Veda Ega masih 15 tahun, tapi harus melawan senior-seniornya yang fisiknya lebih tangguh lagi dalam mengendarai motor berkapasitas 600cc. Dan di ajang Asia Superbike 1000cc ada Hafiz Syahrin, pembalap Malaysia yang juga ex pembalap MotoGP pertama, dari Asia Tenggara sob. Nah, hanya Hafiz Syahrin yang bisa tembus ke MotoGP dari Asia Tenggara. Jadi sangat menarik untuk dibahas mengenai penampilan Hafiz Syahrin di Asia Superbike 1000cc. Apalagi juga di Asia Superbike 1000cc ada pembalap Indonesia, pembalap kebanggaan Indonesia, siapa lagi kalau bukan Andi Farid Isdihar, tapi lebih sering dipanggil Andi Gilang. Race 2 ajang Asia Road Racing Championship di ronde pertama yang dilaksanakan di sirkuit Chang International Buriram, Thailand baru saja dilaksanakan, tepatnya pada tanggal 17 Maret 2024. Nah, banyak sekali aksi-aksi dan drama yang terjadi pada ronde pertama Asia Road Racing Championship yang dilaksanakan di sirkuit Chang International Buriram, Thailand ini. Apalagi di tikungan ke-12 atau tikungan terakhir di sirkuit Chang International Buriram, Thailand. Selalu saja terjadi drama di tikungan ke-12 atau di tikungan terakhir ini pada lap terakhir tentunya dari semua pembalap, baik di kategori Underbone, Asia Production 250, Super Sport 600 maupun di Asia Superbike 1000cc. Oke sob, langsung saja admin akan membahas bagaimana hasil balapan di race kedua pada kategori Asia Production 250cc. Sebelumnya di race 1, tim Yamaha berhasil menguasai podium ke-1 dan ke-2 melalui M. Fairozi dan juga Arai Agaska di Bani Laksana. Arai Agaska sendiri adalah pembalap rookie di kategori Asia Production 250cc yang baru musim balap 2024 ini turun full siri di ajang Asia Road Racing Championship. Dan di podium ketiga berhasil diraih oleh pembalap Astra Honda melalui Herjun Adna Firdaus. Sedangkan M. Chandra Ramadipa yang merupakan pembalap rookie di kategori ini finish di posisi kelima, hanya selisih 0,765 detik dari posisi pertama. Untuk jalannya balapan di race 2 sendiri, di mana M. Fairozi yang start dari pole position langsung saja berinisiatif memimpin balapan, tetapi M. Chandra Ramadipa, pembalap rookie dari Astra Honda ini juga tetap berada di rombongan depan dengan melakukan start yang cukup baik. Balapan untuk kategori Asia Production 250 ini dilaksanakan sebanyak 10 lap. Ketika balapan memasuki lap kelima, rombongan terdepan diisi oleh 9 pembalap yang bertarung untuk memperebutkan posisi podium. Kali ini di race 2, Kawasaki mulai memberikan perlawanan setelah sebelumnya di race 1, Kawasaki gagal finish di podium. Bahkan Kawasaki terlempar dari barisan depan. Tetapi kali ini di race 2, Kawasaki dengan pacuan barunya yaitu Kawasaki Ninja ZX25R yang berkonfigurasi mesin 4 silinder mulai menunjukkan tajinya dengan beberapa kali memimpin balapan melalui pembalap mereka Aiki Iyoshi. Seperti biasa, tikungan ke-12 atau tikungan terakhir di sirkuit Chang International Buriram, Thailand ini selalu saja menjadi penentu untuk pembalap meraih podium.
Dan kali ini di race kedua yang berhasil menyentuh garis finish di posisi pertama adalah pembalap dari Astra Honda, yaitu Herjun Adna Firdaus. Kawasaki melalui Aiki Iyoshi berhasil finish di posisi kedua, dan di posisi ketiga diisi oleh Saripudin Azman, pembalap dari Malaysia yang juga merupakan pembalap atau ex-pembalap Moto3. Sementara itu, Kendra Ramadipa hampir saja gagal finish karena terlibat insiden yang bersenggolan dengan pembalap tuan rumah, yaitu Warit Tongno-Pakun. Tetapi pada akhirnya, Kendra Ramadipa berhasil finish di posisi ke-6. Kemudian lanjut lagi di kategori Super Sport 600cc, di mana pada kelas ini spesialnya ada Veda Ega Pratama yang berusia 15 tahun tapi sudah balap di kategori Super Sport 600cc dengan tunggangan yang cukup besar, yaitu Honda CBR 600RR. Di race kedua seperti race ke-1, Veda Ega start dari posisi keempat. Balapan di kategori Super Sport 600cc ini berlangsung dengan cukup dramatis karena ketika balapan baru saja berjalan 2 lap, terjadi insiden yang mengerikan dan hampir saja melibatkan Veda Ega Pratama. Apabila memang Veda Ega terlibat insiden pada saat itu, bisa saja Veda Ega akan melewatkan ronde pertama Red Bull Rookie Cup yang akan diselenggarakan pada bulan April mendatang. Di dalam insiden tersebut melibatkan 3 orang pembalap, yaitu Azroy Hakim Anwar, Wahyu Nugroho, dan juga Helmi Azman. Azroy Hakim Anwar dan Helmi Azman pembalap dari Malaysia, sedangkan Wahyu Nugroho pembalap dari Yamaha Indonesia. Insiden bermula dari pembalap bernomor start 20, yaitu Azroy Hakim Anwar, yang mengalami high side dan terjatuh, di mana posisi motornya masih di dalam racing line, sehingga pembalap di belakangnya yaitu Wahyu Nugroho harus menghindar dan memperlambat motornya. Tetapi sayangnya di belakang ada Helmi Azman yang langsung saja menabrak bagian belakang dari motor Wahyu Nugroho. Dampak dari insiden ini akhirnya balapan dihentikan sementara. Balapan baru dilanjutkan setelah keadaan di sirkuit dinyatakan aman. Balapan dilanjutkan kembali, tetapi jarak balapan dipangkas dari sebelumnya yang tersisa 9 lap dipangkas menjadi 5 lap saja untuk lanjutan balapannya. Pada akhirnya balapan di race kedua ini dimenangkan oleh pembalap tuan rumah, yaitu Apiwat Wong Tananun. Disusul posisi kedua pembalap dari Indonesia, yaitu Muhammad Adenata Putra, dan di posisi ketiga pembalap tuan rumah lagi, yaitu Tanat Laung Plio. Sedangkan Veda Ega Pratama finish di posisi ke-8. Di lanjutan balapan ini, Veda sempat bertarung untuk memperebutkan podium, tetapi sayangnya pada akhirnya Veda harus finish di posisi ke-8. Semoga saja nanti di next race Veda Ega semakin matang di kategori Super Sport 600cc ini dan berhasil meraih podium. Kemudian di kategori Asia Superbike 1000cc juga tidak kalah serunya ya sob. Kalau di musim-musim sebelumnya di kategori ini biasanya admin langsung ninggalin aja. Tetapi semenjak Andi Farid Isdihar, semenjak Andi Gilang berada di kategori Asia Superbike 1000cc ini, balapan menurut admin semakin menarik. Entah itu pendapat admin sendiri atau sobat-sobat balapannya merasa seperti itu juga, yaitu kembali lagi kepada pendapat masing-masing ya sob. Apalagi di musim 2024 ini ada pembalap dari ex MotoGP. Siapa lagi kalau bukan Hafiz Syahrin Abdullah, pembalap Asia Tenggara pertama yang berhasil menembus MotoGP, yang kali ini kembali balapan di ajang Asia Road Racing Championship. Tetapi debut Hafiz Syahrin di ronde pertama pada race 1 kali ini tidak berjalan dengan mulus karena ia mengalami trouble pada tunggangannya dan harus puas tidak menyelesaikan balapan pada race ke-1. Hafiz Syahrin sendiri mengandalkan motor dari pabrikan Ducati untuk bertarung di ajang Asia Road Racing Championship. Pada jalannya race 1 di kategori Asia Superbike 1000cc ini, Andi Gilang tampil dengan cukup mengesankan, di mana Andi Gilang berhasil memimpin balapan. Tetapi ketika memasuki lap terakhir, Azlan Shah pembalap BMW dari Malaysia berhasil mengejar Andi Gilang dan melakukan block pass di tikungan terakhir, sehingga Andi Gilang harus merelakan posisi podium juara tertinggi atau podium ke-1 kepada Azlan Shah. Kemudian pada race kedua, Andi Gilang bahkan mengatakan ia ingin menebus kesalahannya pada race 1 karena di race 1 kemenangan sudah di depan mata tetapi berhasil direbut oleh Azlan Shah. Bahkan karena hasil tersebut ia tidak bisa tidur dengan nyenyak.
Dengan membawa motivasi tersebut, Andi Gilang berusaha memulai balapan dengan cukup baik. Dan benar saja, Andi Gilang berhasil berada di posisi terdepan bersama dengan Hafiz Syahrin Abdullah, pembalap dari Malaysia dan tentu saja ex-pembalap MotoGP. Dan kali ini Hafiz Syahrin tampil tanpa kendala dari tunggangannya. Sampai pada saat balapan menyisakan 5 lap lagi, Hafiz Syahrin melakukan kesalahan. Nah, disitulah kesempatan Andi Gilang untuk mengambil alih posisi pertama dari Hafiz Syahrin. Semenjak dari situ, Andi Gilang pun tampil dengan mengesankan, tidak terkejar oleh pembalap lainnya dan berhasil finish di posisi pertama. Disusul Hafiz Syahrin di posisi kedua dan Nakarin, pembalap tuan rumah, di posisi ketiga. Oke sob, sekian dulu pembahasan video kali ini, di mana Veda Ega Pratama dan juga M. Kiandra Ramadipa tampil dengan sangat menyala pada ronde pertama di masing-masing kategori yang mereka ikuti, dan juga penampilan yang sangat menakjubkan dari Andi Gilang di kategori Asia Superbike 1000 cc. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania. Apabila ada salah-salah kata, admin mohon maaf. Dan bagi sobat-sobat yang sedang berpuasa, tetap semangat puasanya, tetap jaga kesehatan, dan makin lancar ibadahnya di bulan Ramadan ini. Akhir kata, admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.